Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman, Islam serta kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali pada podcast hari ini di Binakan Takwa. Kemudian salawat salam senantiasa kita berikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat hingga akhir nanti di yaumul qiyamah. Jemaah takwa dimanapun yang berada, alhamdulillah kita hari ini bisa kembali bertemu pada kesempatan untuk podcast spesial di hari ini Ahad 3 Maret Saban 1443 Hijriah bertepatan dengan 6 Maret 2022. Hari ini spesial kita akan ngobrol kembali bersama sumber yang spesial kita. Kenapa spesial? Kita akan ngobrol terkait dengan persiapan Ramadan untuk kegiatan di Masjid Al-Taqwa yang sebentar lagi akan menghadiri kita. Insyaallah 27 hari lagi. ya. Tanggal 2 April ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan bertemu kembali di Ramadan 1443 Hijriah. Baik, sebelum kita diskusi berlanjut, kita akan menyapa para narasumber kita yang spesial hari ini. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan narasumber yang hebat-hebat ini, masya Allah ya. Dari pertama Pak Ben Bella, beliau salah satu ketua tim kita untuk PHBI. Kemudian juga ada Pak Watan, dia juga ketua dari divisi UPZ ya. Nanti UPZ PHBI nanti bisa kita coba sampaikan kira-kira kegiatan kita untuk persiapan menyambut bulan yang spesial ini apa. Jadi kita sebelum masuk kita coba berkenalan dulu ini kepada para narasumber kita ya. Mungkin ada sobat takwa kita yang di rumah yang belum pernah berjumpa dengan Pak Bella maupun Pak Watan, kita perkenalan dulu. Baik, pertama kepada Pak Bella, boleh menyapa para sobat takwa kita yang di rumah Pak Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bendera Afandi. Saya ditugaskan sebagai jaga gawang di PHRI Perayaan Hari Besar Islam BKN. Oke Pak Bella, aktivitas tinggal di mana mungkin bisa diperluas dari sobat takwa kita di rumah. Saya tinggal di Kota Kuning, Blok 9. Sehari-hari saya kerja sebagai pasukan, pertambangan, jualan anak, sudah remaja semua. Kami juga ikut remaja di sini. Tapi sekarang sibuk dengan kuliahnya, mudah-mudahan kalau ada waktu ada kesempatan dia akan bergabung lagi. Yang tadi waktu itu di kuliah di yang satu di yang besar itu di Malang. Di Malang ya. Brawijaya. Siap, oke Pak. Yang nomor 2 di Unair di Surabaya. Masya Allah. Berarti adik kelas saya nih Pak, Unair Pak ya. Adik kelas ya? Iya Pak. Baik, nanti kita coba lanjut. Baik, selanjutnya kita coba sapa narasumber kita juga yang luar biasa, yang sebelah Pak Watan. Assalamualaikum Pak Watan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, boleh diperkenalkan pada sobat kita yang di rumah sedikit terkait dengan Bapak tinggal maupun keluarga ataupun aktivitas saat ini Bapak ya. di rumah. Baik, terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari awal yang Mas Bella tadi, kita sepakat dengan dengan hostnya Mas Agung, perlu perkenalan Pak, karena kita memang rasanya Betul, kita udah mengenal jamaah semua, tetapi
kita memang sama-sama duduk di masjid, tapi masih ada yang belum kenal gitu. Betul, Mungkin makanya kenal betul, wajah, tapi belum kenal nama gitu. Jadi makanya terima kasih Mas Agung pada kesempatan ini. Nama saya Watan. Saya tinggal di Lantana, Blok D, Lantana. Lantana ya. Uh, dan kegiatan sehari-hari adalah kita sebagai IO, event organizer. Okay. Event organizer yang bergerak dalam bidang kebanyakan kita bekerjasama dengan pemerintahan gitu, Mas Agung. Iya. Ya. Siapa? Ya mungkin beberapa tahun yang lalu, beberapa saat yang lalu, kita kalau seandainya bulan-bulan ini udah nggak ada lagi di ini nih, udah nggak ada lagi ya. Iya. Kita aktivitasnya lebih banyak di luar daerah. Tapi karena situasi sekarang ini pandemi, ya kita tiarap. Masih online gitu Pak. Masih online gitu Pak ya. Iya, kita tiarap. Ya. Jadi itu untuk keluarga. Saya punya anak 3, semuanya laki-laki. Alhamdulillah. Dan yang paling tua adalah Al-Faiz. Al-Faiz ya. Al-Faiz yang juga salah satu tokoh pemuda juga di masjid Pak ya. Yang beliau juga aktif di masjid yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa menyelesaikan studinya di UI. Kami keluarga mohon doanya agar Al-Faiz bisa menyelesaikan studi ini. Amin. Dan yang kedua anak saya ini yang kedua namanya Al-Ayubi Fagarunagari. Jadi orang ini bisa kalau jamaah mungkin tahu kalau namanya ini pasti orang Padang nih gitu kan. Kalau dari segi nama. Jadi namanya Al-Ayubi Fagarunagari, sekarang menempuh studi di Jogja. Udah masuk semester ke-4. Yang ketiga namanya adalah Vandega Laksana Ababil. Iya. Jadi beliau sekarang anak saya yang terakhir studinya di SMK dengan jurusan multimedia. Kami mohon doanya dari semua jamaah supaya anak-anak ini bisa melanjutkan studi dan bisa sukses. Amin. Karena dalam hal ini mungkin istilah orang sekarang saya ditanjakan nih Pak. Ditanjakan, lagi mendaki gitu. Mendaki ya. Mendayung anak-anak itu studi. Untuk aset-asetnya Pak Watan gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Mohon doa dari jemaah semua. Amin. Insyaallah. Ya, Insyaallah, Pak. Mas Agung. Ya. Baik, terima kasih untuk sedikit perkenalan singkat ya, Pak. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tak kenal maka ta'aruf Pak gitu kan. Iya, tak kenal. Makanya kalau di kita tak kenal makanya kita ta'aruf dulu gitu. Iya, benar. Pak Watan sebagai seorang IO juga gitu ya. Kemudian juga Pak Bela sebagai konsultan. Jadi di aktivitas kesibukannya menyempatkan waktu untuk terlibat aktif dalam mengelola masjid gitu ya Pak. Insyaallah ya, semoga Bapak berdua diberikan kesehatan dan juga aktivitasnya bisa lebih memberikan manfaat untuk jamaah. Baik, selanjutnya tadi sudah disampaikan ya bahwa ada kegiatan di rumah juga punya pemuda-pemuda gitu Pak ya. Nah sekarang mungkin sedikit flashback sebentar nih sebelum kita masuk ke materi intinya ya. Jadi Bapak sudah terlibat atau sudah bergabung di dalam masjid ini sejak tahun berapa nih? Mungkin dari Pak Bela dulu nih Pak. Terlibat aktif di masjid sejak tahun berapa gitu? Iya, sejak tahun 2018-19 lah kira-kira. 19 ya. Lupa-lupa juga dia gabung. Oke, Pak. Kalau jamaah sudah lama, tapi bergabung ikut. Aktif ya, aktif di pengurusan PHBI gitu Pak ya. Awal langsung PHBI atau di divisi yang lain dulu belum ya? Ikutan Mas Agung ya. Oh gitu, di masang-masang banner. tim ini ya Pak ya, Ikutan begitu. tim suksesnya masjid lah kalau Pak. Iya. Betul Pak. Masya Allah. Oke, 2018, 19 ini baru di PHBI tahun 2019. 19 ya. Oke, langsung di PHBI Pak ya. Oke, baik. 2019. Kalau Pak Watan tahun berapa dulu Pak? Saya seingatnya saya hijrah ke Harapan Baru Regensi ini di tahun 2007. 2007 ya. 2007. Oh iya. Berarti awal-awal mula HBR ini juga berarti Pak ya? Maksudnya baru di sini langsung terlibat di belum ya? Kita belum. Tapi kita udah untuk jadi jamaah, kita yang namanya waktu itu ini ya belum ini ya Pak ya, belum terpanggil atau apa namanya waktu itu. Kita masih jarang Mas Agung, masih jarang ke masjid, paling ya sekali-sekali Jumatan apa. Tapi alhamdulillah semenjak tahun 2015
Alhamdulillah kami udah rutin di sini, dan kebetulan juga di tahun yang sama kami diajak oleh Pak Haji Suryadi, waktu beliau sebagai ketua Basma, untuk membantu beliau sebagai sekretaris di Basma. Jadi itulah awal kami mulai mulai aktif di kegiatan masjid, gitu loh Mas Agung. Baik Pak. Ya, jadi sudah ini ya, artinya sudah beberapa tahun terakhir ini membersamai masjid dan juga jamaah di kegiatan. Baik. Sekarang kalau kemarin beberapa edisi yang sebelumnya kita sudah diskusi ataupun ngobrol terkait dengan sejarah gitu ya, sejarah histori perbangunan dan sebagainya. Saat ini kita ingin berbicara terkait dengan bagaimana cara masjid ini memakmurkan jamaahnya, kemudian program dari PABI, kemudian dari tim sosial, kemudian juga ada UPZ gitu Pak ya. Nah, mungkin yang paling kita mulai dulu yang paling baru nih. Ini unit UPZ itu Pak ya. Sebelum kita ke PABI gitu Pak ya. Iya. Jadi apa sih Pak UPZ itu? Apakah dia wajah baru dari Basma atau seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada jamaah kita terkait dengan UPZ ini. Iya, baik, terima kasih Mas Agung. Jadi UPZ singkatan dari Unit Pengumpul Zakat Masjid At-Taqwa. Jadi keberadaan dari UPZ ini merupakan pengganti atau ganti baju dari Basma. Basma yang dulu sudah melayani jamaah selama 12 tahun belakangan ini, Basma sudah berkiprah. Pada tahun kemarin setelah dievaluasi ternyata Basma ini masih kekurangan dokumen. Akhirnya melahirkan menimbulkan keinginan dari DKM untuk melengkapi Basma ini dengan dokumen yang pendukung gitu. Jadi itulah awal dari keberadaan dari UPZ. Jadi akhirnya Basma ganti baju jadi UPZ. UPZ itu singkatannya unit unit pengumpul zakat Masjid At-Taqwa. Artinya hanya concern terkait dengan pengumpulan zakat atau ada kegiatan lain, mungkin bisa sedikit disampaikan kepada jamaah. Jadi kami sedikit tinjau review sedikit dari kronologi keberadaan dari UPZ ini. Jadi Pak, seperti yang kita sampaikan di awal, UPZ ini adalah dulu Basma yang ganti baju dengan UPZ. Tugasnya sama, semuanya sama. Jadi waktu pergantian pengurus ini, saya dulu dipercayakan oleh Pak Haji Sur untuk membantu beliau di sekretaris di Basma. Jadi waktu pergantian ini dari perpindahan dari Basma ke UPZ, dengan pertimbangan apa saya juga kurang paham, sehingga Pak Haji Sur meminta saya untuk melanjutkan tugas beliau. Gitu. Jadi saya juga kurang tahu. Sedangkan di sana ada yang senior kita, ada Pak Firman, ada Pak Rudi, ada Pak Joko Waluyo. Tetapi beliau Pak Haji Sur meminta saya untuk melanjutkan tugas beliau. Awalnya saya juga nggak mau, karena saya juga tahu diri gitu kan, keterbatasan ilmu juga, keterbatasan pengetahuan juga. Tetapi beliau masih minta saya. Akhirnya ya udah dengan percaya diri, mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Surya yang dikasih ke saya, dan dengan niat untuk bisa melayani umat, akhirnya udah saya menerima penugasan dari Pak Haji Sur gitu. Jadi itulah kronologi dari terbentuknya UPZ yang sampai saat ini udah setahun. Belum setahun. Ini kita UPZ keberadaannya itu di bulan Mei 2021. Berarti masih kurang setahun dari keberadaan UPZ. 2021 ya. Hampir kita setahun ini. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Bila sebentar Pak. Jadi tadi sudah kita unit yang baru dari UPZ gitu ya. Kalau sementara PAB itu sendiri setahu Bapak sudah mulai aktif sejak tahun berapa gitu Pak?
untuk PHBI sendiri itu Pak? Kalau sepengetahuan saya dulu PHBI itu malah apa namanya, ngurusin masjid itu dari A sampai Z gitu. Oh berarti ini ya yang Apa namanya, tidak hanya multi purpose gitu. hari besar saja berarti Pak ya? Tidak hanya besar Oke, aja. baik. Sampai ganti-ganti apa namanya, ganti genteng itu kadang-kadang Siap, kawan-kawan Masya dari Allah PHBI. ya. Semua aktivitas. Semua aktivitas, Oke. hampir semua Iya. aktivitas dilakukan oleh PHBI. Kemudian setelah adanya pemilihan ketua yang baru, Pak Agus ya, bukan Iya, kedua Pak Agus. kemarin, Pak Agus, mulai ditata Mulai ini, lebih manajemennya mulai dirapikan Pak ya? spesifik lagi. Oke, baik Pak. Lebih fokus, Iya. saya lihat lebih bagus. Ya, baik. Berarti artinya kalau 1 tahun terakhir ini atau kegiatan PHBI concern di aktivitas apa saja mungkin Pak? Mungkin bisa biar jamaah bisa lebih tahu gitu Pak. Iya, PHBI ini kan suatu departemen atau bagian dari DKM Iya. yang tugasnya untuk mengurusi syiar Islam Syiar Islam. yang Oke. ada kaitannya dengan perayaan hari besar. Hari besar. Iya. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, Fitri, gitu Pak ya. Idul Adha, pada momen-momen itulah kemudian PHBI Iya. ditugaskan untuk bagaimana mensyiarkan Islam Iya. kepada umat Islam dan juga kepada non Muslim juga. Iya. Karena Oke, Pak. dalam momen Idul Fitri atau Idul Adha Betul. akan diperintahkan untuk syiar Betul. pada semua, Iya. pada semua Art- hal ya. Ya, artinya ada program yang rutin ya di hari besar Islam. Kalau yang kegiatan-kegiatan di luar itu biasa kegiatan PHBI seperti apa Pak di masjid? PHBI Untuk syiar Islam yang lain juga. ya, syiar Islam kemarin apa namanya, kita ngadakan bakti sosial Sosial, ya. pada saat COVID Iya. sedang tinggi-tingginya Oke. itu kita terpanggil untuk mengadakan bakti sosial. Ya, alhamdulillah tanggapannya juga baik dari masyarakat. Ya, oke Pak. Berarti kalau yang ada kegiatan rutin yang mingguan atau bulanan gitu yang biasa dilakukan oleh tim PHBI gitu? Belum yang ini ya, Pak. belum ada. Oke. Karena kita fokus pada hari-hari besar Hari besar dulu. ya? Oke, Hari Pak. besar atau pada momen-momen Ya. penting gitu. Berarti ini kegiatan yang cukup krusial. Artinya ini perlu tim yang solid gitu Pak ya. Tim yang cukup. Iya, sebetulnya Berapa orang kalau boleh tahu mungkin dari Pak Bila dulu. Tim PHBI berapa orang gitu Pak? PHBI ini de jure 6 orang. Di Euro ya secara. Ya, tapi de facto cuma beberapa saja. Oh gitu. Oke Pak. Artinya semua orang bisa dilibatkan untuk di sana berarti Pak ya. Jadi Iya, betul. begini, memang kekurangan daripada PHBI ini dari orang. Dari orang Jumlah ya. orang. Jadi Iya, orang Pak. yang terlibat di PHBI itu sangat terbatas. Iya, berarti 6 orang ini apa namanya? Ya memang sudah aktif sejak Iya, dulu Pak. gitu Pak ya. Enggak, yang satu wakil Oke. Firman Tauhid itu baru juga. Baru juga. Baru aktif juga beberapa bulan yang Iya. Ramadan tahun kemarin lah. Iya. Oke Pak. Oleh karena itu memang Iya. PHBI sangat membutuhkan Betul. kawan-kawan Tim, lain. ya. Iya, kawan-kawan lain untuk Ya. Atau mungkin karena ini khusus kegiatan hari besar gitu ya. Jadi Iya. mungkin aktifnya pas menjelang hari besar saja gitu Pak. aktifnya gitu. Gitu ya. Bisa saja. Hari besar aja. Atau ada momen-momen tertentu atau perintah khusus tertentu baru Tertentu kita- ya, baru. kita- Ya, insya Allah. Ya. Sementara kalau PHBI seperti itu Pak, kalau untuk UPZ Pak mungkin secara struktur kemudian Ya. secara kegiatan bagaimana Pak Atan? Ya. Baik, Mas Agus, terima kasih. UPZ sebenarnya kalau singkatannya itu kan unit pengumpul. Iya. Tapi betul. tugas dari UPZ itu adalah mengumpulkan dan mendistribusikan. Iya. Makanya di sana di UPZ itu ada divisinya, ada tim pengembangan muzaki Iya. dan ada tim dari pembinaan mustahik. Mustahik, Gitu. ya. Karena zakat yang kita udah kumpulkan dari muzaki
insya Allah tetap akan disalurkan ke mustahik yang tergabung dalam 8 asnaf gitu. Ya. Makanya di struktur di struktur UPZ PZ. kita memang ada pembina itu ada di sana, ada Pak Ustadz Dasrul, Iya. ada Pak Ketua DKM kita, ada juga Pak Haji Dadang gitu. Oke. Alhamdulillah beliau menaungi kami gitu. Dan selanjutnya ada tim dari UPZ ini, saya bersyukur sekali Mas Agung. Bersyukur, Iya. terima kasih sekali karena tim-tim dari UPZ ini tim-tim yang solid, tim-tim pemuda-pemuda gitu, Oke. pemuda yang luar biasa sekali. Ada di sana Mas Rizky sebagai sebagai bendahara, ada Mas Sena sebagai sekretaris. Sekretaris, Mas Sena. Dan ada lagi yang senior kita, Iya. Pak Daryadi yang dulu juga Daryadi. terlibat di Basma, beliau sebagai Iya. sebagai wakil ketua. Iya. Nah, Ya, Pak. seperti mungkin yang disampaikan oleh Pak Bella tadi, Bella, saya ya. sepakat gitu ya. Kenapa? Sebenarnya tim kita ini yang kurang, Mas Agung. Timnya kurang, Walaupun kami di UPZ udah tim Sudah. pengembangan Muzaki. Di sana ada Pak Haji Jumiran, ada Pak Betul. Antoni. Di tim pembinaan Mustahik ada Pak Widodo dan Iya. lain-lain gitu kan. Tetapi di sini di struktur kita ini itu dia. Masih kurang. Mereka itu ada Iya. di PHB, ada di Oh, divisi oke. ini, ada di divisi ini. Berarti sharing ini, Iya, Pak, ya? jadi seakan-akan Betul, ya? yang jamaah kita yang ini cuma itu aja. Oke, baik, Padahal Pak. yang kita lihat itu jamaah kita kan banyak. Nah, maka Iya. kami di sini sebenarnya juga sekaligus mengharapkan partisipasi dari jamaah-jamaah kita. Ayo kita gabung Ikut. ke DKM At-Taqwa untuk sama-sama kita Terlibat aktif dalam terlibat aktif dalam kegiatan kegiatan masjid, masjid. gitu. Makanya Baik, Pak. untuk itu kami sebenarnya dari UPZ udah secara struktur kita itu lengkap Iya. secara struktur. Tapi kalau untuk aktif itu ini yang agak repot Iya. gitu Oke, Pak. karena seandainya waktu kita perlukan misalnya di UPZ kita udah kasih tahu kalau setiap Sabtu pagi kita Kegiatan. ngumpul di Iya, sekretariat. betul. Nah, itu kan gunanya adalah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin kedepannya Iya. kayak gimana. Tetapi karena mungkin kesibukan masing-masing akhirnya tidak terlaksana juga. Tapi kan di sini kami Iya. juga mengharapkan Mas Agung Betul, Pak. sebenarnya gitu kan, teman-teman atau jamaah kita yang udah tercantum di dalam struktur ini yang sediakan waktu, komitmen gitu. Artinya waktu. yang sudah ada lebih aktif, lebih aktif. yang belum ikut Yang boleh bisa boleh, bergabung, ayo Pak, ya. kita gabung gitu. Kita sama-sama. Jadi sama peluang ini untuk memajukan DKM teman-teman gitu. yang ingin terlibat dalam OPZ gitu ya, Ayo datang ke UPZ. bisa ikut bergabung. Iya. Tadi yang menarik di OPZ, Pak. Jadi di OPZ itu informasi juga sudah ada teman-teman dari pemuda-pemuda gitu, Pak ya, Iya. yang mulai mengisi pos-pos di sana. Iya. Itu sebetulnya efektif juga untuk kegiatan untuk ada improve terkait dengan kegiatan-kegiatan di UPZ seperti itu, Pak ya. Iya. Terasa gitu, Pak ya. Karena kebanyakan dari inovasi-inovasi dan usul-usul ini dari beliau-beliau. Oke. Misalnya kemarin ini ada kegiatan sunatan massal, sunatan Nah, gratis. suatu masalah terakhir Nah, mana, Pak? iya, itu ada usul-usulan beliau. Ada karena di sana kita ada pemuda-pemuda di sana seperti yang saya sebutkan tadi, ada Mas Rizky, ada Mas Sena, ada Iya. Yudis, ada yang lain-lain. Siap, Itu siap. jadi kita yang tua-tua ini kita cuma support. Betul. Ayo betul. Pak, gini Oke. kita ini kalau seandainya kita anggap itu memang programnya bagus, ayo mari kita sama-sama gitu loh. Nah, Siap, jadi siap. alhamdulillah yang program itu alhamdulillah sukses gitu loh Pak. Ya. Alhamdulillah. Makanya kita pemuda kita itu memang luar biasa gitu loh. Oke, baik, Pak. Ini bisa menjadi ini untuk PHB bisa bisa kita mengambil dari pemuda gitu, Pak ya, untuk Iya. bisa mengisi PHB lagi. Iya. Ini sesungguhnya PHB ini kan buat untuk hari besar ya. Iya. Tapi yang yang tulang punggung memang dari pemuda-pemuda. Betul. Iya. Dari pemuda-pemuda. Jadi dari kepemudaan lah terutama ya. Baik itu yang sudah tergabung atau belum, Oke. mereka aktif membantu. Bisa aktif membantu. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik. Tadi sedikit sudah disampaikan terkait dengan masing-masing program gitu ya, Pak ya. Kira-kira untuk kita tadi masuk ke materi diskusi kita yang intinya adalah untuk di kegiatan BHBI dan juga UPZ dalam rangka nanti kita akan kembali mensiarkan kegiatan kita Ramadan gitu, Pak. Persiapan. Kira-kira ada kegiatan yang mungkin bisa
sinergi nggak nanti di UPZ dengan PHBI gitu untuk persiapan, kira-kira sudah ada rencana program untuk persiapan dan juga menjelang Ramadan nanti Pak? Dari Pak Bila dulu. Iya, jadi PHBI ini seperti IO ya. Jadi kami frame-nya waktu kan, eventnya. Nah, frame-nya waktu, kemudian kawan-kawan lain dari Pemuda, dari PHBI dan sebagainya itu punya rencana kerja masing-masing. Kebetulan adanya pada pada Ramadan ini itu Pak, momen untuk eventnya ya. Ya, alhamdulillah. Seharusnya jadi tugas PHBI banyak berkurang. Karena ide kawan-kawan ini, alhamdulillah saya support semua. Jadi coba menyesuaikan diri, mensinkronisasi kegiatan kawan-kawan yang lain. Tentunya pada saat Ramadan kan pasti ada kegiatan zakat. UPZ sudah sangat aktif dengan zakat. Artinya kegiatan zakat itu nanti juga ada support dari tim UPZ gitu Pak ya? Oh iya, iya. Karena UPZ yang menangani langsung, yang secara spesifik. Betul. PHBI tinggal mewadahi aja. Iya. Oke Pak, kalau di tahun ini ada kegiatan baru enggak kira-kira yang akan diadakan? Kalau kemarin kan ada kegiatan itikaf, kemudian ada kegiatan juga tadi yang rutin ya, ada kegiatan tarawih dan juga takjil yang rutin gitu. Ya, mungkin tahun ini ada program baru dari PHBI yang mungkin nanti secara spesifik PHBI enggak, belum ada. Tapi dari kepemudaan khususnya sangat aktif sekali. Sangat aktif sekali, sehingga PHBI ya Putri Handayani ya, jadi dalam hal ini mendorong ya Pak ya. Tapi ada ini enggak? Berarti belum ada pola aktivitas yang PHBI-nya dari PHBI rencana belum ada ya. Oke Pak. Kalau dari UPZ Pak, kira-kira yang ada kegiatan yang mungkin nanti bisa disinkronkan dengan kegiatan di PHBI untuk Ramadan nanti? Ya pasti ada ya Pak ya. Kalau ini antara pokoknya tema kita ini sekarang kita sinergi gitu. PKM kita sinergi, saling mendukung program masing-masing. Jadi di UPZ pada Ramadan ini kembali akan menunaikan tugasnya, mengemban amanah dari amanah DKM untuk melayani warga HBR dan sekitarnya dalam melaksanakan zakat. Baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan yang lain-lain, dan fidyah juga. Jadi untuk tahun ini kita di UPZ udah coba menyusun schedule. Di mana tim UPZ akan membuka gerai itu mulai dari min 10 Ramadan, min 10 Lebaran ya, sampai min 2 Lebaran, karena min 2 Lebaran itu kita udah distribusi. Lebih panjang berarti dari tahun lalu Pak? Sama ya? Sama. Tetapi di Ramadan tahun ini ada lagi ide gagasan ini dari tim kita ini yang dari Pemuda ini, gimana kalau seandainya untuk tahun ini kita awalin dengan kegiatan kajian fikih zakat, dilanjutkan dengan ada pemberian santunan untuk duafa dan yatim, dan akhirnya kita diakhiri dengan buka bersama. Jadi dalam hal ini pasti kita membutuhkan biaya juga gitu. Nah, kita udah sepakat, udah ini susun jadwal itu, kalau UPZ tidak akan menggunakan dana rutin yang digunakan dalam yang zakat yang sudah kita kumpulkan. Tapi dalam mendorong kegiatan ini, nanti tim UPZ akan menghubungi lagi muzaki yang insya Allah akan bersedia mendukung kegiatan ini. Karena kita dalam Ramadan ini kan kita istilahnya berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, jadi momen inilah yang diambil oleh UPZ untuk menghimbau dan mengajak para jamaah dan muzaki, mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan yang digagas oleh UPZ ini. Ya nanti mungkin tidak terlepas juga, kita minta bantuan juga dari PHBI juga, dari bidang kepemudaan juga, karena kegiatan ini kita anggap kegiatan bersama gitu loh, Mas Agung. Jadi
kita sukseskan bersama-sama. Gitu. Kalau boleh tahu untuk OPZ sendiri itu kita wilayah untuk distribusinya di sekitar HBN ini aja atau di mana saja biasanya Pak? Ada berapa lokasi biasanya Pak? Iya, baik Mas Agung. Jadi dana ini kita kan ada pembagian ini Mas Agung. Dana rutin yang kita kumpulkan dari Muzaki sekarang ini itu UPZ itu punya sekitar 100 Muzaki. Itu terkumpul itu sekitar 10 sampai 11 juta itu per bulan. Jadi kita udah bisa distribusikan itu untuk mustahik yang ada kita fokuskan mustahik ada di sekitar kita, di sekitar HBR terutama itu adalah jamaah dan orang-orang terdekat di At-Taqwa. Oke. Nah, mungkin setiap 3 bulan sekali kita distribusikan ada beras. Ganti untuk 3 bulan berikutnya ada paket Indomie. Nah, dan tidak lupa juga tiap bulan itu kita penyaluran itu ada yang untuk Muzaki yang lain yang udah dulu yang pernah disantuni oleh Basma. Nah, khusus untuk zakat fitrah yang kita kumpulkan di bulan Ramadan itu agak luas, lebih luas. Nah, itu mencakup sampai kita ke rawa bebek, sampai ke pengairan, bahkan ada yang tukang ojek yang ada di stasiun. Jadi agak melebar gitu. Jadi mungkin tidak tertutup kemungkinan juga nanti UPZ kalau seandainya Muzakinya bertambah akan juga menjangkau pada mustahik yang ada di luar HBR gitu loh. Insya Allah ya. Insya Allah. Semoga menambah kemakmuran masjid dan juga kemanfaatan UPZ nanti ke depan Pak. Amin. Baik, kembali lagi ke PHBI Pak. Ini tahun lalu itu kalau kita lihat antusiasme ataupun animum jamaah itu terkait kegiatan iktikaf cukup tinggi gitu Pak ya. Masya Allah ya, sampai kita beberapa malam itu ada yang sholat di luar dan sebagainya, di atas sudah penuh dan sebagainya. Artinya untuk mengantisipasi bertambahnya atau lonjakan peserta itu bagaimana strategi yang dilakukan? Apakah memang selalu dibuka untuk ini atau ada batasan dan sebagainya gitu Pak untuk kegiatan iktikaf? Tahun kemarin melihat dari lonjakan itu terjadi karena adanya kita dipaksa untuk mengatur jarak. Jarak ya, betul. Artinya ada space yang harus yang sekarang bisa dimanfaatkan. Betul. Mudah-mudahan pandeminya setelah terus berlalu. Kemudian ruang sholat antara yang akhwan dan yang ikhwat sekarang menggunakan batas yang bisa didorong-dorong, dipindah-pindah. Tahun kemarin kan masih full statis, full ya. Statis. Itu ibu-ibu penuh, sekarang bisa didorong ke depan. Iya. Itu kan ibu penuh, yang ngumpul semua di situ. Ya. Jadi, betul Pak. Padahal dalam kondisi pandemi, ya mau nggak mau karena ruangan kita nggak ada lagi ya agak berhimpitan juga. Tapi alhamdulillah jamaah kita dilindungi Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Dalam kondisi yang masih cukup berbahaya waktu itu, belum ada laporan dari ibu-ibu yang komplain yang terkena COVID. Masya Allah ya, Masya Allah. Pada Ramadan. Iya, betul ya. Tapi begitu di luar Ramadan, mulai banyak laporan. Artinya ini membuktikan bahwa jangan khawatir lah, jangan ragu-ragu untuk ke masjid untuk melakukan ibadah gitu Pak ya. Betul ya. Betul. Iya, baik Pak. Kita nggak tahu. Dengan niat yang baik kita Allah juga melindungi. Betul, insya Allah ya. Baik Pak. Saya kira sudah mulai ditinggalkan lah ketakutan yang betul. Tapi kemarin yang menarik Pak, ini saya juga kemarin baru hampir 1 tahun ini ya terlibat aktif di masjid gitu Pak ya. Yang menarik itu ketika jamaah yang konsisten gitu ya, rutin ikut kegiatan iktikaf itu dapat reward Pak ya kemarin. Dapat bingkisan dari masjid kalau nggak salah kemarin. Nah itu artinya kemarin itu bagaimana menilai masjid itu memonitor ini yang hadir, kemudian ini yang rutin datang itu
Siapa yang kemarin bagian nyatat itu ya? Maksudnya kok nggak saya dapat gitu loh kemarin. Sebenarnya ada tim Betul, kecil, Pak. Ada tim kecil. Iya, betul. Pertama yang dinilai adalah kehadiran. Hadiran. Berarti setiap masuk itu tercatat gitu ya? Tercatat. Tercatat ya? Oke. Tercatat. Apalagi pandemi itu kan kita Betul. kan sangat Sangat, terhenti sekali. iya. Protokol tetap Protokol dilakukan. dilakukan ya, betul ya Pak. Jadi kehadiran kedua, nah ini masalah tes ya, masalah rasa. Ya. Rasa, oke. Orangnya kelihatan lebih khusyuk. Oke. Berarti kriterianya juga ada ini juga kriteria ya. Pertama itu Hadir, khusyuk, khusuk gitu ya. Aktif. Oke Pak. Berarti ada bocoran untuk tahun Ada depan. bocoran. Oke, ada bocoran ini ya. Oke. Itu Silakan. kemarin kalau nggak salah ada 3 atau 5 ya yang dapat reward dari masjid itu Pak. Saya lupa, antara itulah kira-kira. Makanya kemarin kok nggak, saya nggak dapat gitu ya kemarin. Saya juga aktif tapi saya nggak dapat. Betul Pak ya. Ini kriterianya yang nilai siapa gitu. Ya, berarti yang nggak aktif yang dapat ya Pak. Ya? Oke Pak. Artinya tahun ini ada lagi Pak ya? Insya Allah, Pak, ya? Insya Allah ada. Tetap dengan jumlah yang sama atau ada rencana meningkat ini? Mudah-mudahan bisa meningkat. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa meningkat. Nah ini Ya. buat jamaah ini informasi. Ya. Jadi dibuka 10 hari ya, 10 hari terakhir Bulan terakhir pada saat itikaf. tikaf. Oke. Dapat hadiahnya Iya, saya maunya hadiahnya Harley Davidson. ada revision Pak ya? Oke. Umroh hadiahnya. Atau umroh. Iya. Ya, jadi hadiahnya itu kita sesuaikan dengan budget kita. Oke, baik, Pak. Anggaran yang kita dapat. Betul. Kemudian tidak memberatkan buat panitia, Iya. tapi juga diharapkan bisa Oke Pak. jadi pemicu atau jadi Jadi semangat ya. menambah semangat kawan-kawan. Meskipun nanti hadiah dari Allah nanti akan lebih besar insya Allah. Oh Pak. tentunya, iya tentunya tidak Baik, Pak. yang tidak akan bisa kita hitung. Oke. Baik, kembali ke UPZ lagi Pak. Iya. Jadi tadi ada beberapa kegiatan ya nanti yang akan coba dikolaborasikan gitu ya. Salah Iya. satunya tadi ada kegiatan kita mengundang untuk makan bersama dengan anak-anak Yatim duafa gitu ya. Iya. Rencana berapa apa namanya yayasan atau yang akan kita undang Iya. ke masjid atau ke ini di tempat Iya. yayasan tersebut Pak? Jadi rencana kita ini kita akan bertahap dulu ya, Mas Iya. Agung ya. Seperti yang kita lakukan waktu kita sunatan massal, kita Iya. untuk 50 orang dulu. 50 orang ya. Nah, makanya untuk tahap pertama juga tahun ini kita mengadakan untuk santunan Betul. pada yatim di bulan Ramadan ini, kita juga coba upayakan dulu untuk 50 orang dulu gitu loh, Mas Iya. Agung. Jadi dengan harapan dengan 50 orang ini bisa kita santunin. Nah, Oke. jadi kita juga tidak mau juga mengambil target yang Lebih tinggi, tinggi. nanti ternyata tidak menyanggupin. Oke. Nah, jadi Iya, kan Pak. kasihan gitu loh. Jadi untuk pertama ini cukup untuk 50 yatim dan duafa. Oke, Tapi kalau dalam hari ini karena kita pengajiannya kita adakan untuk umum, Iya. nah untuk hal buka bersama itu ya kita sama-sama. Oke. Ya tidak hanya terbatas buka bersama itu untuk 50 orang orang juga. itu. Tapi buka bersama itu adalah untuk semua jamaah yang Untuk hadir. semua jamaah yang hadir. gitu. Oke. Itu pas nanti di Ramadan atau setelah? Di Ramadan, Mas Ramadan Agung. ya? Kita rencanakan itu di di Ahad tanggal 24 April. Hadrat April ya. April. Jadi Insya itu Allah. Oke. jadi kita ada acara fikih Ya. zakat, sekaligus kita momennya adalah pembukaan gerai penerimaan zakat. Oke, Gitu. berarti Jadi awal acara mulai ya? acara kita adakan di asar, Asar, ya. pada asar Oke. sampai buka bersama. Habis itu habis sisa kita langsung buka gerai. Oke, Gitu, kita catat nanti zakat. 24 April nanti ya. untuk kegiatan, 24 Pak, ya. April. Siap, jangan 24 April. Jadi jangan makanya ketinggalan nanti. jamaah-jamaah Betul, yang Pak. akan melaksanakan dan menunaikan kewajiban zakatnya, zakat fitrah, zakat mal, insya Allah UPZ akan hadir di 10 Lebaran, tepatnya di tanggal 24 April. April, insya Allah. Iya. Nanti kami juga akan memasang pengumuman di Pengumuman, spanduk. betul. Kalau Iya. kalau penerimaan UPZ mulai melayani jamaah itu mulai dari tanggal 24. Jadi nanti 24. jamaah juga tidak Iya. akan bertanya apakah ada apa enggak gitu. Betul, Tapi betul. kita udah awali dengan
pengumuman di spanduk kalau UPZ mulai melayani jamaah Oke. itu dari tanggal 24 gitu loh. Oke. Mas Agung. Kalau kemarin masih ingat UPZ membuka gerai itu 3 waktu Pak ya, 1 hari Iya, itu ya. iya. Ba'da zuhur, ba'da asyar, Iya. setelah tarawih gitu Iya, kemarin. jadi Sama dalam hal ini kita kita minta bantuan juga sinergi juga dengan PHBI, dengan bagian kepemudaan dengan lain-lain karena di sini kita memerlukan petugas itu sekitar 20 petugas Mas Agung. Insyaallah. Oke, Karena Pak. kita 3 termen. Pertama itu dari jam 8 pagi sampai jam sampai jam 11 atau jam 11 sampai 12 istirahat untuk zuhur. Zuhur. Pada zuhur jam 1 sampai jam 3. Ya. Jam 3 istirahat, nah, habis itu Ba'da Isya. Ba'da Ba'da Isya jam kita perkirakan jam 9 sampai jam 11. 11, Jadi ya. masing-masing untuk termen itu masing-masing 2 petugas. Ya, Jadi kita ya, kira-kira perlu personal itu ada petugas itu sekitar 20 orang. Betul, betul. Makanya dalam hal Ya. ini nanti kita juga akan menyusun schedule itu Ya. dengan tim PHBI dan dengan tim pemuda juga. Ya. Agar keterisian dari kepanitiaan ini tercukupin Iya, gitu, Mas Agung. betul Pak. Kemarin kalau sempat kita ingat kemarin ada beberapa jamaah kita yang tertinggal gitu Pak ya. Artinya sudah kita tutup di hari terakhir itu Iya. masih mau menyalurkan zakatnya gitu kan. Iya. Nah ini artinya nanti kita terakhir itu kapan sih kita harus kita tutup nanti Pak? Iya. Waktu sholat apa namanya isya terakhir itu atau mau menjelang Idul Fitri itu gitu Pak? Oh iya. Jadi dari udah kita susun schedule ini, kita mulai pendistribusian itu 2 lebaran. Min 2 Berarti lebaran, ya. kita penerimaan zakat fitrah ini itu Oke. terakhir adalah di malam min 2 lebaran habis Min 2, Isya. ya. Nah, karena itulah makanya kita memberitahukan kepada jamaah dalam penunaikan zakat ini jangan sampai terlambat gitu. Kami hadir di sini di UPZ itu udah mulai dari tanggal 24 sampai min 2 lebaran gitu. Lebaran. Jadi Oke. mohon maaf kalau seandainya di tahun kemarin memang masih ada jamaah yang mau menunaikan zakat sedangkan kita udah tutup. Iya, Kalau betul, seandainya betul. kami dari UPZ masih ada bisa menyalurkan, insya Allah akan kami bantu gitu. Oke, Pak. Tapi kita tetap memberikan batas waktu itu di min 2 lebaran gitu loh. Mas. Oke, baik Pak. Oke, terkait dengan beberapa program tadi artinya tadi sudah ada rencana kegiatan untuk secara rutin untuk di PHBI dan UPZ gitu Pak ya. Untuk yang berbeda tadi berarti hari tahun ini kalau PHBI masih sama ya, PHBI masih kurang lebih sama. Kalau UPZ nanti ada beberapa hal gitu ya. Iya. Oke Pak. Terus nanti untuk yang terkait dengan kegiatan yang sinergi tadi kira-kira nanti berarti hanya di sesi tadi ya yang pas penyerahan apa namanya zakat aja berarti ya yang bisa kita lakukan gitu ya. Waktu penerimaan Penerimaan dan dan pendistribusian distribusian zakat, zakat, gitu. ya. Karena dalam pendistribusian ini nanti kita juga akan perlu untuk kita Oke. dalam hal pendistribusian zakat ini kita menghindari pengumpulan penumpukan orang. Jadi makanya kita berinisiatif untuk mendistribusikan langsung ke orang-orang bersangkutan gitu loh Mas Agung. Jadi petugas kita langsung mengantarkan ke kediaman masing-masing. Jadi kita tidak mengundang para mustahik atau penerima zakat ini untuk datang. Nanti itu mengkhawatirkan akan terjadi penumpukan orang gitu, akan membahayakan. Makanya kita lebih ke berinisiatif untuk mengantarkan langsung ke yang berhak gitu, Mas Agung. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan ini mungkin untuk pertama PHBI ya. PHBI sama dengan fasilitas yang insya Allah lebih baik gitu ya. Ini maksud pertanyaannya gimana ini? Oke, jadi tahun ini ada penambahan fasilitas terkait dengan PHBI Pak untuk kegiatan. Ada ya. Jadi, terutama untuk sholat berjamaah Jamaah ya. malam berjamaah dan sholat tarawih berjamaah itu waktu tahun kemarin memang ruang atas belum terisi penuh. Betul. Belum ada AC, Iya. belum ada pembatas gitu sehingga jamaah bertumpuk di bawah. Iya. Untuk tahun ini coba kita diupayakan untuk memaksimalkan ruangan dengan penambahan AC, dengan Oke, penambahan ini Pak ya. sekat,
batas antara Akhwan dan Pada Ikhwan. Ikhwan. Kemudian apa namanya, kamar kecil juga sudah kita perbaiki. Kemarin keran yang belum bagus. Oke, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah kawan-kawan dari bagian rumah tangga sudah bekerja keras untuk mempersiapkan diri, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang tahun sekarang selalu lebih nyaman dan aman ya. Lebih nyaman, Pak. lebih khusyuk lagi. Iya. Dan kita lebih mencintai Allah lagi. Insyaallah, Pak. Kalau untuk isu-isu yang berkembang kira-kira nanti masih aman ya kita nanti untuk melakukan nggak ada larangan kita. Nggak ada larangan. Kalau kita dengar malah dari Presiden Jokowi sendiri menyampaikan bahwa yang terakhir ini Omikron ini cuma 5 hari. 5 hari ya. Terus Oke, Pak. Yang belakangan lagi malah sudah lebih ringan gitu ya. Lebih ringan. Oke, 3 hari. Insyaallah lah. Siap. Oke. Kalau untuk di OPZ sendiri terkait dengan fasilitas ada peningkatan tahun ini, Pak? Iya. Kalau di UPZ kan yang namanya penerimaan dan penyaluran zakat gitu ya, Mas Agung ya. Mungkin yang lama-lama kita masih bisa ini gerai-gerai kita nanti akan kita buka di sebelah utara ya, sebelah utara masjid kita, tepatnya di depan sekretariat bersama UPZ Koperasi dan Sosial. Jadi untuk fasilitasnya cuman itu mungkin nggak ada penambahan kali, mungkin itu udah memadai dari Mas Agung ya. Oke, Pak. Siap. Cuman di sini kan SDM aja nanti yang kita tingkatkan. SDM-nya ya. Karena memang waktu tahun kemarin waktu perpindahan dari Basma ke UPZ, kita kan cuma perlu waktu itu cuma seminggu, satu pekan gitu. Kita waktu cuma 1 pekan. Nah, jadi dalam 1 pekan itulah makanya kita berusaha untuk memaksimalkan pelayanan. Kita alhamdulillah udah bisa kita laksanakan. Nah, dengan adanya persiapan yang lebih waktu yang lebih panjang, tentu kan persiapan kami kan akan lebih matang juga dalam memberikan pelayanan. Oke, Pak. Baik. Kalau untuk Ramadan dan juga nanti persiapan sholat Id dan sebagainya nanti, Pak, kalau tahun lalu kita ada panitia besar gitu, Pak. Ternyata tahun ini apakah ada rekrutmen lagi open kepada jamaah yang bisa terlibat kali gitu, Pak? Iya. Jadi tahun kemarin yang pengadaan sholat Idul Fitri itu Mas Agung yang menjadi ketuanya. Ketua panitia. Jadi tim acara gitu. Jadi dalam kepengurusan PHBI, dalam perusahaan kepanitiaan Ramadan At-Taqwa, ada subpanitia lagi. Iya. Betul, kegiatan yang memang tidak bisa dijangkau lagi oleh yang tua-tua lah yang ada, kita minta bantuan kawan-kawan dari kepemudaan dan alhamdulillah berjalan bagus dan jamaah merasa puas, Mas. Artinya tahun ini kita akan coba buat lagi gitu kan, Pak? Buat lagi, mudah-mudahan akan lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Insyaallah, amin. Oke, Pak. Kalau untuk tahun ini pertanyaan dari teman-teman, ada target tertentu ada target yang dicanangkan dari PHBI maupun dari UPZ untuk Ramadan ini, Pak? Misalnya kalau di tahun ini target untuk penerimaan zakat sekian kilo atau sekian ton dan sebagainya, ada target-target khusus dari UPZ. Ya. Tahun kemarin itu jumlah penerimaannya itu kalau dalam uang cash itu sekitar 77 juta gitu. 77 juta dan dengan sekian kilogram beras. Tentu pada tahun ini kita menargetkan lebih gitu. Kita menargetkan lebih, makanya kita menyiapkan SDM yang lebih bagus dan lebih siap. Mungkin kemarin SDM-nya belum siap sehingga jamaah-jamaah yang akan melaksanakan tugas kewajiban dalam bayarkan zakat kurang terlayani. Maka dengan persiapan lebih awal sekarang ini, harapan kami ini SDM-nya mumpuni dan waktunya juga cukup sehingga nanti dalam pelayanan warga atau jamaah dalam membayarkan zakat ini akan lebih bagus gitu. Dengan targetnya hasilnya pengumpulan zakat ini akan lebih banyak gitu. Untuk strateginya ada strategi yang lain selain kita nambah tim, ada mungkin kita jemput pula ke jamaah kita untuk kegiatan untuk ini, atau kita nunggu
mereka Ya, hadir. mungkin Gitu. seperti tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan, Mas Agung. Iya. Strategi kita itu paling kita cuman memberikan pengumuman di papan Info, pengumuman ya. atau di billboard atau di Ya. di spanduk di depan kalau Masjid At-Taqwa, UPZ At-Taqwa akan memberi pelayanan dari Ya, dengan oke. sekian gitu kan. Jadi biasanya kan cukup dengan begitu Cukup, aja ya. karena kita posisi kita juga ada di pinggir jalan besar, Ya. itu tidak tertutup kemungkinan juga bukan hanya jamaah kita atau bukan hanya warga kita yang ada di Harapan Baru Regency dan sekitarnya, bahkan ada pada musafir para ini yang datang ya. ini sekaligus membayarkan zakatnya. Gitu. Artinya untuk proses sebut bulan ini belum kita lakukan ya, belum. Ya. Untuk kita misalnya kita ke jamaah-jamaah yang mungkin belum terdaftar di tahun lalu di tempat kita bisa iya. jemput bola ke sana misalnya gitu Pak. Kalau seandainya dalam kegiatan pengumpulan zakat fitrah ini mungkin belum kita lakukan, Belum ya? Mas Oke, Agung. Pak. Tapi kalau Artinya, misalnya untuk iya. pengumpulan zakat mal yang untuk Iya. setiap bulannya, insya Allah pasti kita akan melaksanakan program selanjutnya. Oke Pak. Baik. Sementara kalau PHBI Pak Bella ada target khusus tahun lalu karena ada batasan kita harus minimal maksimal 50% gitu ya Pak. Kalau tahun ini target jamaah yang bisa hadir begini, jamaah kita sudah banyak sebetulnya. Iya, Pak. Kalau kumpul semuanya, masjid kita pun akan kewalahan untuk melayani. Soal ini Pak ya. Makanya target yang kami buat itu bukan target kuantitas, Jumlah. target kualitas. Kualitasnya. Artinya Kita kualitas ingin seperti apa? kita ingin melayani sebaik-baiknya, Oke. sebagaimana semampu kita, Iya. mungkin, supaya jamaah datang ke masjid kita ini Ya. dengan tenang, khusyuk. Betul. Itu yang paling penting, tenang khusyuk, kemudian bisa menikmati hidangan-hidangan Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Artinya kualitas tidak hanya kualitas kesukaan ya. Ini kualitas yang makanannya juga ya. Itu termasuk kualitas yang Kualitas ini Pak ya. Artinya kalau kemarin jadi apa namanya pertanyaan teman-teman ini kalau ketika nanti menunya Padang lagi gitu Pak. Ada kemarin atau nasi iya. kebuli nih Pak. Kemarin kegiatan nasi kebuli ini Pak. Mungkin gambaran Ya. Betul, ya. Karena itu memang terbatas kita. Iya. Mencari hidangan malam-malam. Betul. Bukan masalah yang gampang. Betul Pak. Yang dia cuma ada nasi Padang. Nasi Padang itu yang ini ya. Eh, Membersamai yang- kita yang ini Pak ya. itu. Rencana saya Insyaallah, mungkin ya. besok ada nasi kebuli gitu dia. Iya. Ada nasi gudeg gitu ya. Insyaallah, ya. Maunya begitu. Cuma yang jadi kendala itu yang jualan malam-malam. Jualan, itu Pak, ya. yang belum- Betul, belum Pak. ketemu. Betul, Pak. Oke, Kemudian Pak. nanti sambil jalan kita Oke. akan apa namanya? Iya. Akan kita Betul Pak. Karena searching lagi. dengan nasi Padang saja yang membersamai kita itu Masya Allah gitu ya. Apalagi nanti ada variasi yang lain pasti Ada nasi goreng khawatirnya Padang, nggak Pak. muat. Ada nasi goreng Padang. Iya, Pak. Iya. Oke Ada Pak. Padang. Ada Padang semua Pak ya? Iya. Nah, nanti kita cari yang lain lah. Selain Padangnya. Khawatir saya ini nasi Padang gara-gara ada Pak Watan yang sponsor ini Pak. Dari Kalau Padang. saya mungkin discounting 50%. Oke Pak. Baik. Artinya tadi ada target kualitas gitu ya, target Insya Allah, kualitas. yang akan kita coba Iya. sajikan adalah Betul. yang ke arah sana. Ada kita mau coba misalnya mengundang ustadz yang apa namanya? Salah begitu ya. Betul, Pak, ya. Salah begitu. Bagian dakwah kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa Iya. sehingga sampai hari ini sudah 20 hari sudah penuh, Betul, ya. sudah dilengkapi semua. Kita beberapa hari Iya, lagi yang betul, Pak. belum itu. Artinya kalau kita untuk mengundang ustadz kan cukup harus jauh-jauh hari nih Pak. Pertama itu, Iya. gua juga rebutan kan. Rebutan juga gitu ya. Artinya kalau boleh tahu siapa saja nih ustadz-ustadz yang mungkin bisa hadir di At-Taqwa kembali gitu Pak. Saya nggak apa Belum tahu ya. satu-satunya. Yang paling ini mungkin yang PHBA ini ya, ibadah ya Pak. yang paling terkenal gitu misalnya Pak. Ibadah. Yang paling dari luar siapa ya? Mungkin Syekh Saif ya mungkin itu ya. Syekh Saif untuk imam. Chef ya. Syekh Saif. Tahun lalu beliau hadir. Tahun lalu nggak? Hadir ya. Chef ya. Oke, baik. Ya,
ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk nih Pak. Coba kita bacakan ya. Ini yang pertama dari teman-teman kita nih Pak. Ini bertanya ini ditujukan kepada mungkin ini UPZ ya mungkin ya. Ini ada salah satu dari teman-teman kita, beliau menyampaikan mertua beliau itu adalah security gitu Pak. Ya. Dan beliau informasinya sebelum periode yang saat ini setiap bulan itu beliau dapat ini mungkin uang bulanan gitu ya mungkin ya biasanya. Kemudian sekarang tidak dapat lagi. Nah, apakah betul ini kondisi saat ini gitu Pak yang terjadi? Iya. Baik, terima kasih kepada yang menanya. Gitu Betul ya. Pak. Jadi perlu kita sampaikan lagi bahwa ketika perpindahan dari Basma ke UPZ, Iya. secara administratif kita tidak menerima data-data tersebut. Oke. Gitu loh. Jadi Iya. data-data dan semuanya kita tidak ini. Jadi dalam hal ini dalam hal administrasi dan dengan hal keuangan kita itu baru semua. Iya. Sehingga UPZ itu memang baru lahir, seakan-akan baru. Sedangkan ini sebenarnya kita adalah lanjutan dari Basma. Oke Pak. Nah, Iya. karena hal ini kita karena keterbatasan informasi ya. dan keterbatasan dana juga, Betul. sehingga UPZ tidak bisa melayani apa yang dulu dilayani oleh Basma. Oke, artinya ada informasi yang terputus ya? Ada kemarin ya? informasi terputus. Oke, Pak. Nah, sehingga kita tidak kekurangan informasi dan kekurangan dari dana yang tersebut, kita ya. salurkan. Oke, Jadi baik Pak. terserang dalam hal ini UPZ tidak bisa melayani apa yang dilakukan oleh Basma dahulu. Ya. Keberadaan dari Basma dulu dari 12 tahun keberadaan Basma kan otomatis mempunyai dana yang cukup Ya. untuk melayani mustahik. Betul. Nah, dengan keterbatasan ini makanya UPZ menghimbau kepada para mustahik yang dulu memang mendapatkan santunan atau mendapatkan tunjangan dari Basma, tolong Bisa datang informasi lagi kembali tolong gitu, datang Pak, ya? lagi ke sekretariat Oke. untuk melaporkan kalau seandainya di tahun sebelumnya mereka itu mendapatkan tunjangan, ya. sekarang tidak mendapatkan tunjangan gitu kan. Tetapi untuk selanjutnya kita dengan adanya penyempurnaan data ini, insya Allah akan kita salurkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Basma sebelum-sebelumnya. Baik. Jadi kami terima kasih sekali atas informasi ini. Kami mohon kepada yang bersangkutan untuk bisa datang. Oke, kalau datang artinya perlu menunjukkan bukti yang sebelumnya atau informasi Iya, itu aja? informasi karena yang terlibat sekarang Ya, Pak. di UPZ kan saya dulu kan juga ada di Basma, sekretaris dan ada yang wakil dari UPZ sekarang Pak Daryadi. Betul. Itu beliau juga dulu terlibat di Basma, beliau kan pasti tahu. Oke, Makanya kan kita pembaharuan data. Oke. Kalau datanya benar ini, insya Allah kita akan salurkan lagi sesuai dengan apa yang mereka terima di tahun-tahun Oke, sebelumnya. artinya ada proses pembaruan ya. Ini ada pertanyaan dari penonton juga Pak, dari Sobat Takwa yang di rumah. Artinya ada proses pembaruan kembali ya, data-data baik itu muzaki maupun mustahiknya gitu Pak. Iya. Jadi dari pertama dalam muzaki. Iya. Dalam muzaki kita kan tidak menerima data-data dari Basma dulu secara tertulis secara resmi gitu. Oke, Pak. Tapi ini memang kita ambil terus terang kita ambil juga dari data-data Basma. Iya. Tapi berapa yang ada di Basma dulu semuanya tidak ikut lagi Oke. sekarang di Basma di UPZ Iya. sehingga mempengaruhi saldo gitu. Betul. Jadi makanya apa kegiatan Basma dulu yang dilaksanakan Basma tidak bisa kita laksanakan sepenuhnya 100%. Oke, Kita artinya juga tergantung dana yang dananya saldo masuk, yang betul. ada Betul, Pak. di Basma di UPZ sekarang. Iya. Karena sekarang dari UPZ itu mulai dari keberadaan dari tahun dulu dari awal itu bisa mengumpulkan dana itu zakat sekitar 10 juta per bulan. Iya. Nah, itu kita sudah distribusikan untuk keluarga besar dari DKM, keluarga besar jamaah At-Taqwa misalnya dari Marbot, Iya. dari ada jamaah yang memerlukan, ada lagi yang yang Pak. untuk bantuan sekolah, ada bantuannya ada, ada kegiatan- tetapi memang tidak sepenuhnya apa yang dilaksanakan oleh Basma dulu memang Sebelumnya. tidak sepenuhnya Oke, Pak. karena juga tergantung ke
Siap, oke. dana yang tersedia, saldo yang tersedia. Artinya saat ini sudah mulai proses pembaruan kembali, Pak? Sekarang udah proses Iya. pelaksanaannya udah mulai. Nah, kami mohon juga memang kalau sebelumnya memang ada tunjangan, ada santunan yang terlupakan untuk saat ini, mohon datang lagi ke Sekretariat UPZ, insya Allah kami akan melayani gitu. Oke, Pak. Iya. Oke, mungkin sebelum kita terakhir ke harapan-harapan, kalau boleh tahu terkait dengan kegiatan, kalau misalnya ada jamaah kita ini yang memerlukan bantuan misalnya, Pak, atau jamaah kita yang ada kendala terkait dengan ekonomi dan sebagainya, UPZ itu punya salah satu kegiatan atau program yang bisa memberikan solusi atau bantuan itu enggak? Iya, gitu, Pak. UPZ dalam penyaluran zakat yang terkumpul di UPZ itu pasti itu kan akan berpedoman ke 8 asnaf. 8 asnaf. 8 asnaf. Kalau seandainya mereka-mereka itu yang datang itu termasuk ke dalam 8 asnaf, insya Allah akan dibantu oleh UPZ. Karena UPZ pegangannya cuma itu. UPZ akan menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan dari muzaki ini kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima yang tergabung dan tergolong ke 8 asnaf. Nah, itu terbatas hanya di HBR saja atau hanya di sekitar? Untuk saat ini kita itu kan namanya kita kan unit pengumpul zakat Masjid At-Taqwa. Jadi untuk pelayanan saat ini kita baru terbatas itu UPZ mencakup Harapan Baru Regensi dan sekitarnya. Sekitarnya itu adalah Rawa Bebek dan Pengairan. Nah, belum lagi mencakup ke luar. Gitu. Tapi insya Allah kalau seandainya muzaki kita itu nambah dan saldo UPZ nambah, tidak tertutup kemungkinan kita juga akan memberikan keputusan baik di luar lingkungan HBR gitu. Amin. Baik. Mungkin sebelum kita akhirkan, Pak, karena sudah cukup menarik juga, tapi karena kita terbatas waktu, mungkin kita nanti coba bisa agendakan lebih lanjut lagi nanti untuk ke depan ya. Khusus untuk PZ maupun untuk PHB yang bisa kita gali lebih lanjut lagi. Siap. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada harapan-harapan untuk dari tim PHBI, kemudian juga UPZ juga yang terkait dengan baik itu secara harapan secara tim maupun untuk jamaah ke depan untuk terkait dengan memakmurkan masjid ini gitu ya, sama-sama kita. Mungkin dari Pak Bella harapan-harapan pada jamaah kita. Iya, Mas Agung dan sobat takwa kita, Pak. Pada Ramadan ini Allah menurunkan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali rahmat, sehingga marilah kita bersama-sama datang ke masjid, memakmurkan masjid, terutama pada program-program yang mudah tapi berpahala besar. Misalnya kita sama-sama menjamu, memberi makan orang yang sedang berpuasa, karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bayangkan kalau kita menjamu 100 orang berpuasa di At-Taqwa, maka kita akan punya dalam suatu pada akhir Ramadan kita akan punya saldo sebesar 330 nilai puasa Ramadan. Nilai itu hanya bisa dicapai oleh orang yang berpuasa selama 11 tahun. Insyaallah ya, Pak. Jadi amat sangat dimudahkan oleh Allah. Kemudian lagi pada sholat tarawih. Sholat tarawih ini sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tarawih itu sebagai atau similar mirip sama lah ya dengan sholat malam di masjid, malam bukan Ramadan, di luar Ramadan katakanlah sebagai sholat tahajud ya. Nah, sholat tahajud ini kan luar biasa. Dalam surat Al-Isra 97 Allah mengatakan wa minal laili fatahajat bihi nafilatan
asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah mengatakan pada sebagian malam, baik itu Ramadan maupun tidak Ramadan, pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud. Ya. Semoga Allah mengangkatmu kepada maqamah mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji ini bahasa ilmiahnya adalah, bahasa Latinnya adalah cum laude. Cum laude ya. Bayangkan cum laude bisa diraih dengan sholat malam. Jadi mungkin ada adik-adik, ada kakak, ada yang masih mahasiswa, yang masih SMA. Kalau ingin cum laude, pertama kali kuncinya sholat malam ya. Terutama malam Ramadan. Karena dalam malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan, insyaallah. Bayangkan 1000 bulan kita raih hanya dengan satu malam. Subhanallah, insyaallah. Kumlat apa tadi? Sholat malam itu hanya sebagian, hanya tambahan. Iya. Tambahannya saja bisa bikin kita kumlat. Iya. Apalagi menu utamanya. Iya. Menu utamanya apa? Puasa. Sholat berjamaah masjid. Iya. Untuk itu zakat nanti juga ya. Zakat tentunya. Itu PHBI memanggil kepada semua jamaah yang muda, yang tua, mari kita bergabung berkumpul bersama, menyemarakan Ramadan kita di Masjid At-Taqwa atau di masjid yang lainnya. Sama-sama kita meraih sukacita Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa lagi dari tahun kemarin. Baik, amin. Terima kasih Pak Bila ya. Kemudian dari Pak Watan untuk harapan dari UPZ maupun dari tim. Ya, kepada semua jamaah At-Taqwa yang kami hormati. Pertama, kami kembali mengajak dan mengimbau para jemaah, para muzaki untuk dapat menyalurkan zakatnya melalui UPZ. Mungkin muzaki yang dulu udah terdaftar atau menyalurkan zakatnya lewat Basma, kami mengimbau kembali, mari kita sama-sama menyalurkan zakat lagi ke UPZ, karena UPZ ini fungsinya sama dengan Basma, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk mustahik yang ada di sekitar kita. Yang kedua, untuk mustahik atau jemaah yang dulu dilayani oleh Basma tetapi terlupakan atau tidak terjangkau sekarang oleh UPZ, kami menunggu informasi ini di sekitar UPZ. Insya Allah kami akan dapat melayani lagi seperti yang kemarin dilaksanakan oleh Basma. Dan selanjutnya ketiga, kepada para jamaah juga kami mengharapkan, karena kita lihat di sini partisipasi dari jamaah khususnya dalam melayani umat ini, terutama dalam kepengurusan DKM, dari beberapa divisi itu adalah orangnya sama, itu aja kan. Dari mereka misalnya ada di UPZ, ada di sosial, ada di PHBI. Nah, jadi kami mengharapkan partisipasi dari jamaah-jamaah lain. Mari kita sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan masjid dan pembangunan DKM masjid. Begitu aja. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Pak Watan, Pak Bila ya. Jadi harapan-harapan Bapak mengakhiri kegiatan kita untuk malam ini. Semoga kita semuanya yang hadir dan juga rekan-rekan Sobat Taqwa yang di rumah, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan dalam aktivitas kita. Kita berdoa semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan kita di 1443 Hijriah insya Allah nanti, yang akan sebentar lagi menyapa kita Pak, 27 hari lagi. Semoga kita berikan umur panjang. Baik, agar kegiatan kita berkah, kita tutup agenda hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.